Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Eduvo Project. Pada video kali ini, saya akan membacakan kumpulan FR atau Field Report dari peserta tes SKD CPNS hari pertama 2 September 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kisi-kisi SKD tahun 2021, berdasarkan FR Member Group Diskusi soal SKD CPNS, untuk hari pertama pada tanggal 2 September 2021 yaitu TWK lebih mendominasi penalaran melihat sikap kita jika dihadapkan pada suatu situasi ya teman-teman. Dan TWK di sini untuk pembahasannya yaitu tentang UUD 1945 atau Pilar Negara, Perjanjian Konferensi Meja Bundar, pengamalan Pancasila amandemen, dan jumlah pasal yang diubah di setiap amandemen, bela negara, bahasa Indonesia estimasi 3 soal, kalimat efektif, gagasan pokok, dan kesimpulan paragraf. Untuk materi TIU, di sini yang keluar adalah perbandingan hari kerja, urutan tempat duduk, figural, ada figural 2 dimensi dan 3 dimensi, kubus, estimasi 5 soal, posisi antrian, estimasi 4 soal ya teman-teman. Dan ini ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai, perhitungan sederhana, kabataku, kali bagi tambah kurang, dan pecahan. Dan di sini untuk TKP ini cukup sedikit ya teman-teman, dan untuk narasinya tidak terlalu panjang, dan untuk opsi pilihannya masih bisa dibedakan mana yang baik dan mana yang tidak ya teman-teman. Yang pertama adalah soal TWK tentang pengamalan sila Pancasila, itu terdapat 4 soal ya teman-teman. Kemudian soal bahasa Indonesia itu disuruh menentukan tentang gagasan utama atau ide pokok. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang paragraf. Kemudian di sini terdapat materi deduktif dan induktif, yaitu hanya 2 soal ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada kata serapan dari bahasa Inggris. Kemudian ini terdapat Undang-Undang Nomor 12, dan untuk tahunnya ini lupa ya teman-teman, tentang sudah terjadi perubahan karena ada unsur keagamaan, mengingat Indonesia memiliki beragam agama. Unsur yang membuat keberagaman agama lahir dari pemikiran tentang apa? Di sini disuruh menjawab ya teman-teman. Pilihannya karena sudah ada dari dulu, agama ada karena anugerah Tuhan, agama ada karena pemikiran tokoh pemuka agama. Kemudian ini ada soal tentang pasal dan amandemen UUD 1945. Di sini saya menyarankan untuk mempelajari secara betul-betul ya teman-teman, kalau bisa dihafalkan. Karena di sini peserta yang ini tidak ada yang masuk atau tidak ada yang bisa menjawab. Mungkin bisa menjawab tapi mengasal ya teman-teman. Kemudian ini ada soal TWK. Untuk soal TWK-nya itu tidak terlalu panjang, dan soal tentang pengamalan kehidupan sehari-hari. Untuk soal tentang pengamalan kehidupan sehari-hari, saya rasa mungkin cukup mudah ya teman-teman, karena itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk sehari-hari atau setiap harinya. Kemudian di sini pada soal TIU, pembahasannya yaitu tentang numerik hitungan sederhana, ada 3 soal, dan deret angka ada 3 soal, untuk figuralnya ada 3 soal, kemudian ada materi juga untuk pecahan sederhana. Lalu soal cerita juga digunakan pada soal TIU juga ya teman-teman. Ada juga soal perbandingan sederhana yang memakai tabel. Ini sepertinya perbandingan yang digunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian di sini peserta menyampaikan kehabisan waktu ya teman-teman, karena banyak soal yang tidak terjawab. Mungkin karena tingkat kesulitannya dari soal TIU ini cukup membuat bingung dari peserta ya teman-teman, sehingga peserta mengalami kehabisan waktu dan akibatnya banyak soal yang tidak terjawab. Kemudian untuk soal TKP, materi yang dimasukkan yaitu soal mirip dengan TO Sahabat CPNS atau Ayu CPNS, seperti pembahasan-pembahasan yang setelah saya buat sebelumnya tentang materi TKP, itu sebagian saya ambil dari website Ayu CPNS ya teman-teman. Kemudian pertanyaan tentang pelaporan jika tidak ada sinyal. Untuk pertanyaan tentang pelaporan jika tidak ada sinyal, ini kita disuruh untuk memecahkan suatu permasalahan ya teman-teman. Bagaimana jika dalam suatu kondisi kita diwajibkan melakukan sesuatu tapi terdapat suatu halangan yang memungkinkan kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan. Kemudian untuk yang terakhir ini kemampuan manajerial sebagai pimpinan. Nah, untuk tes karakteristik pribadi ini, kemampuan manajerial sebagai pimpinan ini menurut saya ini wajib sekali dibelajari
dipelajari ya teman-teman, karena ini agar menunjukkan kalau kepribadian kita ini memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Kemudian menurut FR peserta ini, TKP ini lebih mudah, TIU lebih banyak soal tentang tempat duduk, dan TWK soal lebih banyak tentang pengamalan Pancasila. Ada juga beberapa pasal yang diamandemen pada saat amandemen pertama. Untuk bela negara juga masih banyak ya teman-teman. Kemudian untuk FR dari peserta ini, untuk soal TIU ya teman-teman, di soal disebutkan bahwa Eka bisa selesaikan kerjaan dalam 16 hari, kalau Ade 36 hari, dan Alinda 48 hari. Mereka lalu bekerja sama, tapi saat baru 4 hari kerja, Eka diberhentikan karena melahirkan. Lalu Ade berhenti setelah 5 hari kerja karena harus menikah. Kemudian untuk pertanyaannya, berapa sisa hari untuk si Alinda menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas? Nah, saya harap teman-teman yang akan melakukan tes SKD bisa mempelajari materi ini secara serius ya teman-teman. Kemudian untuk FR dari peserta berikutnya, yaitu pada tes wawasan kebangsaan, terdapat soal mengenai Atta Halilintar sebagai milenial yang membuat konten kreatif yang membanggakan Indonesia. Kemudian ditanya tentang pengamalan sila keberapa ya teman-teman. Lalu di sini tentang pembahasan field record 1 ya teman-teman. Pada tanggal 2 September ada tes wawasan kebangsaan, ada yang menggunakan penalaran dan ada yang tidak ya teman-teman. Terus untuk TIU kebanyakan ada figural dan perbandingan. Untuk soal UUD-nya ada, tapi untuk peserta ini dijawab ngarang ya teman-teman. Untuk itu saya menyarankan untuk materi Undang-Undang Dasar itu teman-teman paling tidak menghafalkan atau mempelajari secara mendalam terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak kebingungan saat menjawab saat tes SKD nanti. Dan untuk FR2 di sini dikatakan tidak ada undang-undang, terus tugas MPR, DPR, kewenangan presiden, waktu undang-undang RIS, perilaku bela negara, perilaku yang mencerminkan pasal kedua dan 5 amandemen juga tidak ada. Untuk sumbernya ini diperoleh dari peserta Bimbel X ya teman-teman. Kemudian untuk file record 3 atau FR3 Bahasa Indonesia tadi mendapatkan 3 soal paragraf ya teman-teman, dan diminta untuk mencari kalimat efektif, kesimpulan, dan gagasan pokok. Kemudian untuk FR4, peserta ini mendapat soal figural sekitar 5 soal. Kemudian untuk analitiknya seperti posisi mengantri ada 4 soal ya teman-teman. Untuk tes karakteristik pribadinya, menurut peserta ini tidak terlalu sulit dari tahun sebelumnya. Untuk soalnya tidak terlalu panjang dan opsinya masih bisa dibedakan antara yang baik dan yang tidak. Kemudian informasi dari FR5 untuk soal TIU yang keluar deret aritmatika. Untuk soalnya menentukan posisi duduk, lalu posisi tanaman, lalu sinonim dan antonim tadi juga keluar menurutnya. Permutasi juga ada, untuk kombinasinya tidak ada. Permutasi siklis, sinonim gampang, sumber dari Bimbel X ya teman-teman. Kemudian dari FR6 ini pesertanya nggak ada hafalan sama sekali ya teman-teman katanya, karena banyak yang dilakukan penjawaban secara menggunakan nalar. Bahkan beberapa kali mirip-mirip TKP karena menanyakan bagaimana sikap kita jika berada pada suatu situasi. Kemudian di sini sumber dari FR berikutnya ya teman-teman. Untuk infonya yaitu tentang tes wawasan kebangsaan ini sulit sekali ya teman-teman, dikarenakan full nalar. Tapi kebanyakan tentang pengamalan dan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ini dikatakan sekitar 8 nomor ya teman-teman, atau 8 soal. Kemudian laporan dari FR peserta berikutnya yaitu tentang pengamalan Pancasila dengan adanya PPKM yang dilakukan semenjak bulan Juli 2021 kemarin ya teman-teman. Dan di sini untuk contoh soalnya yaitu Jono sehari-hari hanya di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Jono merupakan pengamalan sila ke. Nah, di sini disuruh menjawab yaitu pengamalan sila keberapa dari sikap Jono yang menaati PPKM ini ya teman-teman.
Kemudian ini tentang tes wawasan kebangsaan penalaran ya teman-teman. Di sini tentang materi integritas. Di sini kita dihadapkan pada suatu permasalahan dan bagaimana cara kita menyelesaikannya ya teman-teman. Dan untuk ini terdapat contoh soalnya yang bisa teman-teman pelajari atau teman-teman ingat tentang pemecahan suatu masalah ini ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya yaitu masih sama tentang tes wawasan kebangsaan, tetapi ini bab Pancasila ya teman-teman. Ini merupakan soal tentang fungsi dari Pancasila ya teman-teman. Untuk soalnya bisa teman-teman pelajari atau teman-teman hafalkan. Berikut saya bacakan untuk soalnya. Hidup tenang, aman, dan tentram layaknya filosofi Jawa, gemah ripah loh jinawi, merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Tujuan dan cita-cita bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Pandangan hidup, E. Falsafah bangsa. Nah, untuk jawabannya di sini mungkin teman-teman sudah mengetahui secara di luar kepala ya teman-teman, tapi di sini juga terdapat peserta yang kesulitan tentang pembahasan soal ini dikarenakan di sini terdapat filosofi Jawa yang sebagian orang tidak memahami ya teman-teman. Untuk itu TWK Pancasila ini silakan teman-teman pelajari secara lebih mendalam. Kemudian di sini terdapat contoh soal tentang pandemi di Indonesia ya teman-teman. Di sini juga teman-teman dapat mempelajarinya secara mendalam dikarenakan di sini kemungkinan akan keluar tentang pandemi yang melanda di Indonesia. Baik teman-teman, itulah tadi informasi tentang field report dari peserta yang saya peroleh dari beberapa sumber yang tentunya valid ya teman-teman. Tetap semangat untuk para pejuang CPNS, jangan lupa berdoa dan berikhtiar agar diberikan kelancaran ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.